Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Victoria Hendrika dari Universitas Pembangunan Jaya, Program Studi Manajemen semester 8. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai pengaruh rekrutmen dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja melalui penempatan kerja pada perusahaan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Untuk daftar isi yang akan saya presentasikan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, rangka teori konsep, hipotesis penelitian, metode penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional, teknik analisis data, faktor model, dan linear model. Untuk latar belakangnya sendiri, sumber daya manusia yang berkualitas dan penempatan yang tepat berperan penting dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan. Penurunan signifikan penjualan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk pada 2024 mengindikasikan potensi masalah dalam rekrutmen, pengalaman kerja, dan penempatan kerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rekrutmen dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja melalui penempatan sebagai variabel intervening, guna meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan secara optimal. Untuk rumusan masalah yang akan saya jelaskan hari ini ada 7, yaitu yang pertama, apakah rekrutmen berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan? Yang kedua, apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan? Yang ketiga, apakah rekrutmen berpengaruh terhadap penempatan kerja karyawan? Yang keempat, apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap penempatan kerja karyawan? Yang kelima, apakah penempatan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan? Yang keenam, apakah penempatan kerja memediasi hubungan antara rekrutmen terhadap prestasi kerja karyawan? Yang ketujuh, apakah penempatan kerja memediasi hubungan antara pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan? Semua ini akan dibahas di PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Untuk tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh rekrutmen terhadap prestasi kerja karyawan, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan, yang ketiga untuk menguji dan menganalisis pengaruh rekrutmen terhadap penempatan kerja karyawan, keempat untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap penempatan kerja karyawan, yang kelima untuk menguji dan menganalisis pengaruh penempatan kerja terhadap prestasi kerja karyawan, yang keenam untuk menguji dan menganalisis peran penempatan kerja sebagai variabel intervening dalam hubungan antara rekrutmen terhadap prestasi kerja karyawan. Untuk yang ketujuh, untuk menguji dan menganalisis peran penempatan kerja sebagai variabel intervening dalam hubungan antara pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Untuk penelitiannya di PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Manfaat penelitian yang saya berikan di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen SDM, khususnya terkait hubungan antara rekrutmen pengalaman kerja dan prestasi kerja. Dengan eksplorasi peran penempatan kerja sebagai variabel intervening, penelitian ini memperkaya literatur melalui bukti empiris mengenai pentingnya proses rekrutmen dan pengalaman kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan. Penemuan ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam konteks organisasi yang berbeda. Untuk manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk dalam merumuskan strategi pengelolaan SDM yang lebih efektif. Penelitian ini membantu perusahaan untuk merancang rekrutmen yang lebih selektif untuk menjaring kandidat berkualitas, mengembangkan program pelatihan sesuai pengalaman kerja, dan meningkatkan akurasi penempatan kerja guna memaksimalkan potensi karyawan. Dan dengan strategi ini, produktivitas dan kepuasan kerja karyawan dapat meningkat, mendukung tercapainya tujuan organisasi. Untuk tinjauan pustaka yang akan saya bahas, itu ada 4. Yang pertama, rekrutmen karyawan. Rekrutmen adalah proses pencarian dan penempatan individu yang tepat sesuai kualifikasi organisasi. Tujuannya untuk yang pertama menarik kandidat berkualitas, yang kedua mengisi posisi kosong, yang ketiga meningkatkan diversitas tenaga kerja, yang keempat menciptakan citra positif perusahaan, kelima menjaga kualitas SDM, enam mendukung pertumbuhan organisasi, dan yang ketujuh meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk indikator rekrutmen sendiri ada 3, yaitu yang pertama dasar atau prosedur rekrutmen, yang kedua ada sumber rekrutmen baik itu internal maupun eksternal, dan yang ketiga ada metode rekrutmen yaitu terbuka dan tertutup. Selanjutnya ada tinjauan pustaka mengenai pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah akumulasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas pekerjaan. Faktor-faktor pengalaman kerja itu bisa dari pendidikan pelatihan, masa kerja, frekuensi dan variasi tugas, motivasi kerja, dan lingkungan kerja. Tujuan dari pengalaman kerja adalah ada 3, yaitu meningkatkan efisiensi kerja, persiapan karir, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Untuk indikator pengalaman kerja, yaitu ada masa kerja, pengetahuan dan keterampilan, penguasaan pekerjaan dan alat variasi tugas, dan umpan balik dan evaluasi.
Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, ada prestasi kerja. Prestasi kerja mencerminkan hasil kerja karyawan dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 5, yaitu yang pertama kemampuan, kedua motivasi kerja, ketiga lingkungan kerja, keempat pengalaman kerja, kelima kepemimpinan. Dan untuk indikator prestasi kerja ada 3, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu. Untuk tinjauan pustaka yang terakhir, ada penempatan kerja. Penempatan kerja adalah penugasan karyawan ke posisi sesuai keahlian mereka untuk meningkatkan efektivitas kerja. Faktor-faktor penempatan bisa dari pendidikan, pengalaman kerja, kesehatan fisik dan mental, status perkawinan, dan usia. Untuk indikator penempatan kerjanya sendiri, ada pendidikan, pengetahuan kerja, keterampilan, kesehatan fisik dan mental, dan kesikap dan motivasi. Berikut adalah bagian dari kerangka teori konsep. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh rekrutmen dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan dengan penempatan kerja sebagai variabel intervening. Rekrutmen dan pengalaman kerja yang tepat dapat mendorong penempatan yang sesuai sehingga berdampak pada peningkatan prestasi kerja. Penempatan kerja berfungsi sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara kualitas rekrutmen dan pengalaman kerja dengan kinerja karyawan. Selanjutnya untuk hipotesis penelitian saya ada 7. Yang pertama, hipotesisnya rekrutmen berpengaruh terhadap prestasi kerja. Yang kedua, pengalaman kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja. Ketiga, rekrutmen berpengaruh terhadap penempatan kerja. Keempat, pengalaman kerja berpengaruh terhadap penempatan kerja. 5, penempatan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja. 6, penempatan kerja memediasi pengaruh rekrutmen terhadap prestasi kerja. Dan yang terakhir, penempatan kerja memediasi pengaruh pengalaman kerja terhadap prestasi kerja. Selanjutnya, ada metode penelitian, yaitu yang saya gunakan adalah metode kuantitatif. Metode ini Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji teori. Mengacu pada filsafat positivisme, penelitian ini memandang gejala sebagai sesuatu yang terukur, teramati, dan memiliki hubungan sebab akibat. Data dikumpulkan melalui metode survei menggunakan kuesioner untuk memperoleh tanggapan dari responden. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian adalah hal yang menjadi pusat perhatian dan fokus utama penelitian, seperti orang, benda, atau keadaan tertentu. Dan penelitian ini berfokus pada satu objek secara mendalam, yaitu karyawan di kantor pusat PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk yang dijadikan sebagai sumber penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di kantor pusat PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk yang telah bekerja lebih dari 1 tahun dan memahami proses rekrutmen penempatan kerja. Tujuan populasi ini adalah memperoleh gambaran yang akurat terkait pengaruh rekrutmen dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja, serta peran penempatan kerja sebagai variabel intervening. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dan mewakili keseluruhan. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena jumlahnya terbatas dan dapat dijangkau. Jumlah sampelnya yang saya ambil ada 85 responden yang memiliki kriteria, yaitu karyawan dari berbagai divisi dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Setiap responden hanya bisa mengisi 1 kuesioner untuk menjaga validitas data. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan di PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk dengan melibatkan seluruh karyawan dari berbagai divisi di kantor pusat PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk sebagai responden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh rekrutmen dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan serta mengevaluasi peran penempatan kerja sebagai variabel intervening. Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dokumentasi dan referensi yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan skala Likert 4 poin yang dirancang untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap berbagai pernyataan dalam indikator masing-masing variabel. Skala ini dinilai efektif dalam mengukur sikap dan persepsi responden terhadap fenomena sosial. Distribusi kuesioner dilakukan secara langsung maupun daring guna memastikan seluruh karyawan dapat dijangkau tanpa terkecuali. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang menyeluruh dan representatif dalam mengukur hubungan antara rekrutmen, pengalaman kerja, penempatan kerja, dan prestasi kerja karyawan. Selanjutnya ada definisi operasional. Penelitian ini menggunakan 4 jenis variabel utama, yaitu variabel independen, mediasi, dan dependen. Variabel independen terdiri dari rekrutmen dan pengalaman kerja, yang diduga berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap prestasi kerja karyawan. Rekrutmen merujuk pada proses seleksi dan penarikan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sementara pengalaman kerja berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pekerjaan sebelumnya. Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah penempatan kerja, yang berfungsi menjembatani pengaruh antara rekrutmen dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja.
Penempatan kerja yang tepat memungkinkan karyawan ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan latar belakangnya, sehingga dapat memaksimalkan kontribusi terhadap perusahaan. Variabel dependen adalah prestasi kerja karyawan yang mencerminkan sejauh mana karyawan mampu memenuhi target dan ekspektasi kerja yang telah ditentukan. Untuk mengukur seluruh variabel tersebut, digunakanlah skala Likert yang disusun berdasarkan indikator teoritis yang relevan. Operasionalisasi variabel mengacu pada pendapat Sugiono, yang menekankan pentingnya pengukuran yang jelas dan konsisten agar data dapat diperoleh valid dan reliable. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel tersebut untuk mengetahui sejauh mana rekrutmen dan pengalaman kerja mempengaruhi prestasi karyawan, baik secara langsung maupun melalui penempatan kerja sebagai variabel mediasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dapat dilakukan setelah data terkumpul lengkap menggunakan partial least square dengan aplikasi SmartPLS versi 3. PLSM digunakan untuk model kompleks yang memiliki banyak konstruk dan indikator tanpa syarat distribusi normal. Evaluasi model dalam PLSM, outer model, uji validitas dan reliabilitas konstruk. Inner model yaitu evaluasi struktur hubungan antar variabel yang meliputi R-square, 0,75 yaitu kuat, 0,50 moderat, dan 0,25 kuat. Lemah. P-value 1,65 yaitu 10%, 1,96, 5%, 2,58, 1%, dan menentukan signifikansi. Q-square menilai kemampuan prediktif model. Selanjutnya, uji measurement model atau outer model. Uji measurement model atau outer model mengukur validitas dan reliabilitas indikator dalam PLSM terdiri dari validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Validitas konvergen, outer loading-nya harus lebih dari 0,70, AV-nya lebih dari 0,50, dan indikatornya mewakili konstruk dengan baik. Validitas diskriminan, yaitu cross loading indikator lebih tinggi ada konstruknya sendiri, nilai idealnya lebih dari 0,70. Uji reliabilitas, front bench alpha lebih dari 0,70, composite reliability lebih dari 0,70, dan instrumen konsisten dan handal. Selanjutnya, uji struktural model atau inner model. Uji inner model memastikan hubungan kausal signifikan dan sesuai teori, yaitu mengukur kekuatan dan signifikansi hubungan antar konstruk laten dalam PLSM dilakukan setelah model pengukuran atau outer model dinyatakan valid dan reliable. Indikator evaluasi inner model, R-square, efisien determinasi, menilai seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. R-square tinggi sama dengan model kuat. Q-square, predictive relevance, nilai lebih dari 0 menunjukkan model memiliki kemampuan prediktif. F-square atau effect size, menilai kekuatan pengaruh masing-masing variabel. Uji signifikansi jalur menggunakan bootstrapping, 5.000 sampai 10.000 subsampel. Signifikan jika statistik lebih dari 1,96, p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan hasil hipotesisnya, uji hipotesis dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antar variabel berdasarkan data empiris. Dalam pendekatan PLSM, pengujian dilakukan menggunakan teknik bootstrapping, yaitu proses pengambilan sampel ulang secara acak untuk mengestimasi kestabilan parameter model. Hubungan antar konstruk dikatakan signifikan apabila nilai statistik lebih dari 0,96 dan p-value kurang dari 0,05 pada tingkat signifikansi 5%. Menurut CASO, metode bootstrapping tidak hanya meningkatkan akurasi estimasi parameter, tetapi juga memperkuat validitas empiris dari asumsi teoritis, sehingga sangat efektif digunakan dalam penelitian bisnis dan organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen dan pengalaman kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penempatan kerja. Rekrutmen yang tepat dan pengalaman kerja yang memadai dapat meningkatkan efektivitas penempatan kerja yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja karyawan. Penempatan kerja berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara variabel dependen dan independen. Temuan ini menegaskan pentingnya proses rekrutmen yang selektif serta memanfaatkan pengalaman kerja dalam menentukan posisi yang sesuai guna mendorong pencapaian kerja optimal di lingkungan kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.